Kita semua tidak akan senang dan tidak akan nyaman jika melihat suatu sampah terus-terusan menumpuk tanpa dilakukan pembuangan. Oleh karena itu, akan menyebabkan suatu masalah. Artinya, pembuangan sampah merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh itu juga membutuhkan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi, disebut dengan ekskresi. Oleh karena itu, kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme di mana zat tersebut tidak lagi digunakan oleh tubuh yang dikeluarkan oleh organ-organ ekskresi. Proses pengeluaran sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh yang dapat meracuni tubuh apabila tidak dikeluarkan. Akibatnya akan memicu gangguan penyakit pada organ-organ tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi yaitu 1. Paru-paru, 2. Hati, 3. Ginjal, dan 4. Kulit. Sekarang kita akan belajar tentang ginjal. Struktur ginjal. Ginjal mempunyai ukuran kurang lebih 10 cm dan terletak di rongga perut sebelah kiri dan kanan. Struktur ginjal yaitu arteri, kemudian terdapat vena, kemudian terdapat pelvis renalis atau yang biasa disebut dengan rongga ginjal, kemudian terdapat ureter yang menyalurkan urin dari rongga ginjal ke dalam kandung kemih. Kemudian terdapat kapsul yang melindungi bagian dari ginjal, kemudian medula yang terdiri atas beberapa badan berbentuk kerucut, dan terdapat lengkung Henle ascendens dan lengkung Henle descendens. Kemudian korteks merupakan bagian luar dari ginjal yang di dalamnya terdapat jutaan badan Malpighi dan tubulus atau saluran. Dalam ginjal terdapat suatu struktur yang disebut dengan struktur nefron. Struktur dari nefron itu yaitu kapsula Bowman, glomerulus, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, dan lengkung Henle. Selanjutnya, proses ekskresi pada ginjal. Proses ekskresi pada ginjal terdapat 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Filtrasi atau yang disebut dengan penyaringan ini terdapat pada bagian glomerulus. Ketika darah masuk ke dalam glomerulus, tekanan menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori. Kemudian, air dan zat-zat seperti garam, asam amino, glukosa, urea, serta ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor akan masuk ke dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan filtrat glomerulus yang biasa disebut dengan urin primer. Hasil dari kapsula Bowman, urin akan menuju tubulus contortus proximal. Dalam perjalanannya akan terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, air, ion kalium, dan asam amino. Proses reabsorpsi ini menghasilkan filtrat tubulus atau yang biasa disebut dengan urin sekunder. Tahapan selanjutnya yaitu augmentasi. Urin sekunder hasil dari reabsorpsi tubulus contortus proximal akan dibawa menuju tubulus contortus distal. Di dalam tubulus contortus distal, darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh ke dalam urin sekunder melalui pembuluh kapiler. Selanjutnya, terbentuklah urin sebenarnya. Urin ini akan dibawa menuju tubulus collectivus dan akhirnya bermuara di rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin akan dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih. Jika kandung kemih sudah cukup terisi urin,
maka dinding kandung kemih menjadi tertekan. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah terisi penuh. Tekanan tersebut akan memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot pada kandung kemih. Akibat kontraksi inilah akhirnya urin dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pembuangan yang disebut dengan uretra. Fungsi ginjal. Fungsi dari ginjal yaitu menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, menjaga ketekanan osmosis dengan mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin, dan yang terakhir yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Sekarang kita akan belajar tentang paru-paru. Yang pertama yaitu struktur paru-paru. Struktur paru-paru yang pertama terdapat trakea yang merupakan tempat udara masuk ke dalam paru-paru, kemudian lobus kanan yang merupakan bagian sebelah kanan dari paru-paru, kemudian lobus kiri, bagian sebelah kiri dari paru-paru. Selanjutnya yaitu bronkus kiri, cabang batang trakea sebelum paru-paru sebelah kiri, bronkus kanan, cabang batang trakea sebelum paru-paru sebelah kanan. Kemudian terdapat bronkiolus, yaitu cabang bronkus yang menyalurkan udara ke alveoli. Kemudian pleura, yaitu membran tipis berlapis ganda yang menyelubungi paru-paru. Selanjutnya terdapat pleura fluid atau cairan pleura, yaitu melumasi bagian dalam rongga paru-paru. Selanjutnya terdapat alveoli yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan terdapat alveolus yang merupakan bentuk tunggal dari kumpulan alveoli. Setelah belajar struktur paru-paru, sekarang kita akan belajar tentang proses ekskresi pada paru-paru. Yang pertama, udara bebas akan masuk melalui hidung menuju ke trakea. Kemudian, udara yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam bronkiolus melewati bronkus. Kemudian, oksigen akan dialirkan menuju alveolus melewati bronkiolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen diserap oleh pembuluh darah dan disalurkan ke jantung, dan CO2 dibawa ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai hasil ekskresi pada paru-paru. Fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru yaitu 1. Menyebarkan oksigen ke dalam tubuh. Udara yang sudah masuk kemudian akan diolah lagi di dalam paru-paru untuk memisahkan oksigen dan karbon dioksida. Kemudian oksigen disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida dikembalikan lagi ke luar udara. Yang kedua yaitu mengendalikan pH darah untuk mengubah tekanan pada karbon dioksida. Yang ketiga, membuat batuk mengeluarkan kotoran. Batuk tidak selalu buruk. Ini salah satu cara perlindungan yang dilakukan oleh tubuh. Batuk mampu mengeluarkan mucus dari paru-paru dengan sangat cepat. Yang keempat yaitu menjadi lapisan pelindung hati dari guncangan, karena letak hati berada di bawah paru-paru. Setelah dari paru-paru, kita akan beralih belajar tentang hati. Struktur dari hati yaitu lobus kanan, bagian hati yang paling besar, lobus kiri, bagian hati yang berbentuk runcing, kemudian kantong empedu, tempat penyimpanan empedu, kemudian saluran empedu, menghubungkan hati dan kantong empedu, kemudian ligamen yang merupakan pemisah lobus kiri dan lobus kanan hati.
Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Jaringan hati ini tersusun oleh sel-sel hati yang disebut dengan hepatosit. Setelah belajar struktur hati, kita akan belajar tentang proses ekskresi pada hati. Proses ekskresi pada hati diawali dengan pemecahan hemoglobin menjadi zat besi, globin, dan hemin. Kemudian, zat besi akan disimpan di dalam hati dan dikembalikan ke sumsum tulang belakang. Globulin digunakan untuk metabolisme protein dan membentuk hemoglobin baru. Kemudian hemin diubah menjadi bilirubin dan biliverdin dan dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin sebagai pewarna coklat pada feses dan urin. Selanjutnya yaitu tentang fungsi dari hati. Fungsi hati yaitu menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, membersihkan darah, memproduksi protein, metabolisme protein, penyimpanan nutrisi, dan yang terakhir yaitu memproduksi cairan empedu. Itulah beberapa fungsi dari hati. Setelah belajar tentang hati, kita akan melanjutkan belajar tentang kulit. Struktur kulit. Struktur kulit secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit pertama dan yang terluar. Satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit yang memproduksi keratin. Lapisan yang kedua setelah epidermis yaitu dermis. Dermis berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Strukturnya lebih tebal daripada epidermis, meski hanya terdiri dari 2 lapisan papiler superfisial dan lapisan retikuler. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling terdalam yang juga disebut dengan lapisan subkutan atau subkutis. Dan di dalam ketiga lapisan tersebut terdapat struktur kulit yaitu rambut, pori keringat, saluran kelenjar keringat, pembuluh darah, jaringan adiposa, kelenjar keringat, jaringan ikat, saraf, folikel lambut, otot arektor pili, dan kelenjar minyak. Proses ekskresi pada kulit. Proses ekskresi pada kulit yaitu apabila cuaca sedang panas atau banyak aktivitas, otomatis suhu tubuh juga akan naik dan akan memberi rangsangan kepada hipotalamus melalui peredaran darah. Rangsangan dari hipotalamus akan dilanjutkan kepada saraf simpatik yang ada di sumsum tulang belakang. Selanjutnya, saraf simpatik memberikan sinyal gelombang kepada kelenjar keringat bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea yang selanjutnya diproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh sebagai hasil dari ekskresi kulit. Setelah itu, kita akan belajar tentang fungsi kulit. Fungsi dari kulit yaitu alat pengeluaran keringat, pengatur suhu tubuh, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin dengan bantuan sinar matahari, tempat penyimpanan kelebihan lemak dalam jaringan adiposa di bawah dermis sebagai organ penerima rangsang karena terdapat ujung-ujung saraf pada lapisan dermis. Contoh reseptor panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Yang terakhir yaitu sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik, biologis maupun kimiawi. Itulah penjelasan dari materi sistem ekskresi pada manusia. Selamat dipelajari dan sampai berjumpa lagi.